Hai orang keempat. Halo orang keempat. Nah, jadi di episode kali ini kita bakal bahas sebenarnya seberapa penting sih buku untuk kita. Ya betul, jadi kita juga berdua ini kan suka baca buku. Benar. Tapi buruknya adalah kita nggak menjaga konsistensi kita dalam membaca buku. Iya. Jadi kita akan sekalian konsultasi sama orang ketiga ini. Kita akan tanya gimana sih cara tips and triknya untuk supaya menjaga kekonsistensian kita membaca buku. Betul. Dan dia juga akan bahas apa lu satu topik lagi? Nah, kebetulan juga orang ketiga kali ini tuh dia concern banget tentang feminisme. Ya, mungkin bisa dibilang aktivis lah ya, Ya, aktivis feminisme. aktivis. Jadi menarik banget nih. Jadi kita akan bahas 2 topik di episode kali ini. Langsung saja kita sambut. Halo Kak Esti. Hai Kak Hesti. Halo Tova Lulu. Gimana Kak kabarnya sekarang? Alhamdulillah masih sehat, masih baik di tengah-tengah pandemi kayak gini. Alhamdulillah. Kak Esti jauh ya tadi dari apa namanya? Aku dari Depok. Depok. Dari Depok. Iya. Tapi nyasar nggak Kak tadi? Alhamdulillah nggak nyasar berkat bantuan Google Maps. Tapi sempat tadi bingung nyari nomor rumahnya yang mana karena ternyata tersembunyi ya Bu ya. Bener. Nah, jadi Kak Hesti, bener kan nih Kak Hesti sekarang di perusahaan penerbit ya? Iya, sekarang di penerbit aku. Jadi redaktur. Betul, redaktur pelaksana kalau bahasa gaulnya managing editor. Alah. Itu ngapain sih Kak redaktur pelaksana? Kalau redaktur pelaksana, jadi job deskku itu kurang lebih ngatur flow kapan kami bisa pre-order, semisal buku harus di pre-order, terus kapan kami harus memproses naskah yang masuk untuk nantinya diedit sama editor, lalu naik cetak, jadi maksudnya masuk ke dalam percetakan, untuk nanti bikin seperti apa sih bentuk-bentuk promonya, lalu setelah itu juga semacam ngatur kalau misal kebetulan sih kemarin beberapa hari yang lalu aku bikin gathering online. Jadi semisal ada kayak promosi via online, aku juga harus mikirin kanalnya apakah di Instagram atau harus di YouTube. Ya maksudnya kayak semacam itulah gitu. Kalau untuk ngedit naskah, nerima naskah, itu semua urusannya editor. Oh gitu. Aku pikir redaktur tuh malah yang ngedit naskah loh. Enggak, kalau aku Oh, enggak. gitu. Malah aku lebih, sama aku hubungan ke eksternal. Jadi misal kayak aku ngontakin penulis, ngontakin komunitas untuk misal mereka mau ada kolaborasi kah atau kegiatan-kegiatan soal industri literasi gitu, bisa ke aku. Oke. Tapi emang nggak jauh dari perbukuan ya. Iya, tentu. Kak Hesti tetap menjaga konsistensiannya. Kak Hesti ini kalau nggak salah suka baca dari SD ya? Iya benar, Iya dari kan? kecil. Dari kecil kan? Nah itu gimana Kak? Awalnya Kak Hesti suka baca itu karena emang orang tua kah atau memang langsung tertarik sendiri sih? Aku ini kalau soalnya dibilang semacam privilege sekali ya, karena kebetulan kedua orang tuaku tuh sama-sama suka baca buku. Cuman genre mereka berdua berbeda. Terus aku itu anak pertama. Jarak dengan adikku cukup jauh 5 tahun. Jadi kalau misal dibilang orang tuaku punya fokus lah untuk ngebesarin aku bareng-bareng gitu. Yang bekerja mencari nafkah ayahku, terus yang di rumah ngurusin aku mamaku. Salah satu pola asuhnya adalah ketika waktu aku masih kecil itu TVRI itu jam 9 malam selalu muter yang namanya Dunia Dalam Berita. Jadi aku habis dari masjid nih TPA, aku kan dari asar sampai maghrib pulang, setelah aku habis ngaji gitu udah nggak boleh nyalain televisi. Jadi beneran harus baca sesuatu, apakah itu buku atau itu koran atau misal aku ngerjain PR atau misalnya belajar untuk ulangan. Nah, TV baru dinyalain pukul 9 malam ketika cuman buat nonton TVRI doang. Tapi ketika mereka orang tuaku meminta untuk aku baca buku atau membaca, mereka juga mencontohkan. Jadi nggak cuman semacam nyuruh tapi ya udah ditinggal, enggak, tapi bener-bener mereka juga sambil baca koran. Mereka baca koran kah atau mereka baca majalah atau tabloid. Jadi aku meniru kebiasaan mereka. Dari situ sih akhirnya ngerasa ternyata baca buku itu sesuatu yang menurut aku ketika itu hal yang wajar. Karena kan lingkungan terdekatku mencontohkan hal tersebut kan. Semuanya sama lah ya. Iya bener. Nah dari situlah akhirnya nyoba-nyoba untuk baca-baca dan akhirnya disuka sampai sekarang. Itu Kak Hesti berapa bersaudara waktu itu? Aku 3 bersaudara. Adanya juga? Suka Adikku semua. kebetulan akhirnya jadi suka karena kan aku udah kayak semacam udah kebentuk ya kesukaannya. Jadi ketika mereka pun melihat kalau aku baca, ya mereka kayak penasaran apa sih yang aku baca. Akhirnya cari tahu lah, kepo lah intinya gitu. Dari SD ya udah baca. Parah sih, keren.
Bacanya tuh baca komik atau baca Bobo bacaan? atau apa kalau Ya, dulu Bobo bener Iya Harry benar Potter, benar iya. benar. gitu-gitu. Karena kan kebetulan ayahku tuh langganan harian Kompas. Oh, Jadi iya. loper korannya itu setiap hari Rabu. Kalau Bobo itu kan terbitnya kalau masuk Surabaya di hari Rabu. Jadi kalau hari Rabu udah pasti aku bakal nungguin si Bobonya itu. Masih inget dong hari Rabu. Iya karena sumpah Ingat aku kan? inget banget. Aku besar dengan Bobo soalnya. Kakakku juga soalnya langganan Bobo. Kan sampai sekarang masih ada kan ya Bobo ya? Mungkin digital nggak sih Nggak sekarang? tahu, nggak Oh Kayaknya iya digital. benar bisa jadi Digital, dia udah ya. berubah digital. Udah digital sih Sama sekarang. komik kali ya Kak kalau ke SD. Bener-bener aku komik, jadi kebetulan juga seberang SD aku itu rental komik. Jadi duit jajanku habis untuk rental komik. Keren. Hebat banget. Jajannya komik ya? Iya karena udah dibekelin sama mama dari rumah buat jajan makan siang. Jadi ya udah duitnya kan ya biasa kan ada uang saku dipakainya buat ini apa namanya buat komik gitu. Aku pun sekolah itu karena kebetulan deket sama rumah naik sepeda. Jadi sama sekali nggak kenal angkot. Iya. Oke. Oh ya, ngobrol-ngobrol tentang buku. Sebenarnya Kak Hesti paling suka buku apa sih Kak? Dari sepanjang umur Kak Hesti sampai sekarang deh. Wah. Paling suka buku apa? Sampai Genre apa? sekarang genre favorit aku tuh fiksi tapi yang Oke. ngebahas soal cerita-cerita detektif, cerita misteri, ceritanya thriller atau kalau misalkan bahasanya sih ada namanya crime fiction, Oh, ya. fiksi-fiksi kriminal kayak gitu. Itu benar-benar sampai sekarang kalau aku udah jenuh sama baca-baca yang non fiksi, baca-baca yang berat-berat gitu, aku pasti balik lagi ke comfort genre itu. Oh untuk merefresh otak ya. Iya. Cara merefresh baca dengan Baca. membaca. Keren. Iya benar-benar. Luar biasa. Iya. Kalau kita kan bosan nih misalnya baca nih kan pasti kayaknya udah lelah baca dengerinnya musik atau apa ya. bener. Kalau SD dengan baca ya. Iya benar. Gila sih. Hidupnya nggak jauh Luar dari biasa. baca. Oke. Nah, mungkin saking seringnya Kak Hesti baca, kira-kira tuh kalau dalam setahun ada berapa buku sih Kak yang Kak Hesti baca? Pernah ngitung nggak? Atau sebenarnya emang punya goals tersendiri satu Punya tahun target tuh gitu ya? berapa buku? Aku kalau per tahun ada target, tapi itu juga melihat ke kemungkinan kesibukan aku selama setahun ke depan apa. Jadi kalau bisa Oke. dibilang biar nggak jadi beban juga buat aku. Tapi ternyata ada beberapa waktu-waktu kalau aku bisa lebih dari target aku gitu. Wow. Semisal nih aku tahun ini itu sebenarnya aku cuma nargetin 65 buku setahun. Karena waktu itu aku belum kebayang kalau ternyata ada pandemi kan yang Yeah. bikin kita harus di rumah. Aku sampai hari ini itu udah ngabisin 118. Kak, Tidak lewat banget. 3 bulan aja Kak satu buku kadang nggak habis. Iya bener. Waduh. Dan itu semua bahasa Inggris atau Oh ya campur. campur. Karena emang kalau aku punya program buat aku sendiri ya, aku nggak boleh baca hanya satu bahasa doang. Oke. Karena kan nantinya bahasa ibu aku adalah bahasa Indonesia kan. Iya. Maksud aku biar aku sendiri nggak lupa sama struktur-struktur kalimat. Apalagi sekarang aku Oh iya. di penerbit gitu, Iya, jangan betul, sampai penting, aku penting. malah kehilangan sense dari bahasa Indonesia itu sendiri. Gitu. Betul sih. Ini bentar, ini tuh Agustus kan berarti udah 8 bulan. 118 dibagi 8. Satu bulan berapa buku tuh Kak? Kira-kira Aduh, berarti? aku tuh 10, 15 lebih. selusin kalau bisa di rata-rata Selusin 12. 12. Oh my god, bener-bener. Berarti satu buku sekitar, Kalau cuma 200 halaman tuh kayak beneran bisa 2 hari. oh my god. Kalau misalnya kayak gini nih kebetulan kan long weekend ya, dari Jumat kan kita udah libur, Kamis malam lah ambil kata itu aku bisa 9 buku sampai bisa sampai hari Minggu gitu. Wow. Kayak gitu sih. Jangan-jangan bawa buku nih di tasnya Kak. Iya pasti. Oh my god, keren. Salah kan kita ngajak ngobrol. Bener-bener baca buku Luar edit. biasa, keren. Aku kan sempat ngeliat Instagramnya KST itu di highlight ya. Ada yang buku favorit ya. Ada 18 buku favorit ya. Nah dari ke 18 buku itu, yang 3 yang paling KST paling suka apa sih, dan yang paling ketika ngebaca buku itu KST itu kayak ngerubah pola pikirnya KST, kayak ngerubah perspektif aku. Cukup sulit karena kamu minta cuma 3 doang deh. Harus mikirin. Banyak ya soalnya. Bener. Kalau bisa dibilang ini karena sejalan dengan perkembangan aku dari dulu sampai sekarang. Yang pertama itu judulnya Grit, itu udah diterjemahin ke bahasa Indonesia. Itu ngebahas soal bahwa kalaupun kamu udah pinter, misalkan IQ-mu udah tinggi, tapi kalau kamu nggak bekerja keras, kamu tidak pernah mengupgrade diri, ya kamu nggak bakal bisa jadi apa-apa. Itu logis banget sih kalau buat Benar. aku, kayak kamu udah dikasih modal sama Tuhan berupa kecerdasan, tapi kalau nggak pernah diasah ya tetap aja akan tumpul. Itu ngubah aku banget. Oke. Karena kayak
aku bisa cukup pede dengan mengatakan oke, mungkin secara akademis aku biasa aja, tapi karena aku kerja keras aku bisa dapat sesuatu yang selama ini aku cari kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua sebenarnya buku mindsetnya Carol Dweck ya. Toh pasti udah familiar dengan judul mindset. Mindset itu kurang lebih ya mengatakan bahwa kadang kita itu sudah nyaman sama status kita sekarang. Semisal kayak aku udah cukup nyaman nih sama sekarang aku jadi kerja di penerbit, terus aku merasa aku yang paling oke di situ. Wah itu jebakan Batman banget. Nantinya aku nggak mau berkembang. Padahal di luar sana dunia terus-terusan bergerak kan. Adanya teknologi yang baru, ada ilmu pengetahuan. Nah dengan aku baca mindset, aku tahu ada yang namanya fixed mindset sama growth mindset. Seseorang dengan fixed mindset dia pasti akan ngerasa dia yang paling oke lah, dia nggak mau menambah kemampuannya dia. Sedangkan kalau kita selalu setel diri kita dengan growth mindset, nantinya kita selalu merasa oh ternyata ada informasi baru, oke aku akan ikutin. Oh ternyata ada perkembangan ilmu baru, oke aku akan cari tahu. Nah dari situ sih. Terus ketiga ini buku Indonesia judulnya Filosofi Teras. Oh iya, Filosofi Teras. Ini pintu gerbang aku jadi suka baca buku soal filsafat. Jadi ngebahas stoikisme. Stoikisme itu umumnya dia itu ngejelasin ada dua hal di dunia ini, sesuatu yang bisa kita kontrol sama sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Itu impactful buat aku sih karena to be honest aku orangnya cukup mudah baperan ya. Jadi semisal misal Tof nggak balas chat aku, mungkin Tof emang lagi sibuk gitu loh, tapi aku pikiranku udah kemana-mana kayak aku kayak mikir Tof marah ya sama aku, atau kalau enggak kayak mikir apa jangan-jangan ceweknya marah nih gara-gara ketahuan Tof lagi ngechat aku udah mikir yang enggak gitu, padahal itu simple ya, mungkin dia aja lagi nggak sempet ngechat. Dari aku baca buku itu yang bisa aku kendalikan adalah respon aku sendiri, supaya aku nggak overthinking. Oke, aku harus menyibukkan diri sama hal lain kayak gitu kan. Responnya maksudnya apa yang terjadi dengan Tof bukan sesuatu yang bisa aku kendalikan kayak gitu. Nah 3 buku itu cukup membuat aku menjadi lebih lebih slow, terus udah lumayan udah nggak overthinking lagi. Jadi kalau ada orang yang buat aku agak jahat sama aku udah kayak oke, itu bukan respon atau bukan kita sesuatu yang bisa mengendalikan dia. Iya benar, nggak bisa aku kendalikan respon-responnya gitu sih. Dari 3 buku yang KST pilih tuh self improvement ya berarti ya KST lebih. Iya benar self improvement. Mungkin karena ya mungkin juga karena usia juga kali ya, jadi kayak ngerasa ini ada sesuatu hal yang sepertinya bisa aku kembangin nih dari diriku sendiri. Dan juga ada perasaan-perasaan kayak cukup insecure ngelihat teman-temanku dengan usia-usia aku kayak gitu tuh rata-rata temanku udah pada balik dari S2 di luar. Meanwhile aku aja masih belum pingin S2 gitu. Sempat ada perasaan insecure gitu sih. Jadi akhirnya aku mencari tahu apa yang kira-kira bisa membuat aku bisa lebih berkembang tapi dengan caraku sendiri. Gitu. Berarti buku bisa menjadi metode untuk self healingnya. Iya benar bisa dibilang kayak gitu juga. Aku juga sebenarnya suka banget sama yang self improvement gitu sih Kak. Kebetulan nih dulu tuh aku bener-bener nggak pernah baca buku sih. Maksudnya yang kayak kalau aku punya waktu luang ya aku akan melakukan kegiatan lain bukan baca buku. Terus ketika suatu waktu kayaknya aku harus coba untuk baca buku, dan kebetulan kakak aku ngerekomendasiin satu buku, pasti Kak Hesti tahu deh, itu buku The Secret. Oh tahu. Itu aku suka banget jujur. Itu buku pertama aku, dan buku itu yang ngebuat aku anjir emang ternyata buku sebagus itu ya. Dan bahkan satu buku bisa mengubah pola pikir kita dan bisa membuat kita jadi banyak belajar hal baru gitu. Nah mungkin Kak Hesti ada contoh-contoh buku nggak Kak yang benar-benar bisa ngebuat orang pertama kali baca buku tuh langsung wah. Ini cukup tricky sebenarnya. Iya agak beda karena mungkin setiap orang punya preferensi masing-masing kali ya Kak. Jadi mungkin aku bisa ngasih saran ke teman-teman yang dengar lebih ke arah banyakin eksplorasi aja. Kalau semisal nggak cocok sama satu buku dan itu nggak bisa dibaca sampai selesai, nggak apa-apa, ditinggalin aja. Gitu. Karena kamu nggak harus ngerasa bersalah karena kamu nggak nggak nyelesaikan buku. Itu kan cara kamu untuk mengetahui genre apa misal yang cocok sama kamu, atau gaya penulisan apa yang cocok sama kamu. Jadi misalkan kayak Lulu berhasil menyelesaikan The Secret, mungkin emang genrenya di situ, gaya penulisan yang seperti itu. Ada orang-orang yang ya kayak aku dulu, aku harus baca komik dulu sampai akhirnya nemu titik di mana kayak gue harus baca buku yang isinya tulisan doang. Nah, menurut aku jangan takut untuk eksplorasi banyak hal. Terus abis itu jangan takut buat tidak menyelesaikan buku. Kemudian
belajar atau misalkan bisa aja dari sumber-sumber yang lain kayak dari dengerin podcast, misalkan dari lihat YouTube itu bisa dari review buku, soal review buku itu banyak kan di YouTube. Bener. Bisa lihat video-video TEDx atau TED Talks kayak gitu, itu lumayan bikin kita penasaran. Atau kalau misal mau sebenarnya di internet itu banyak kok orang-orang yang dengan baik hati mau mensarikan inti dari cerita atau insight dari sebuah buku. Kamu tinggal ngetik aja insights from, terus judul bukunya apa. Lumayan bisa jadi trigger untuk menentukan apakah kamu mau baca buku itu atau enggak. Oh, I see. Nah, yang lucu tuh waktu kalau aku pertama kali baca buku yang bikin tertarik tuh konspirasi, coba Kak. Nggak apa-apa. Sumpah. Aku baca bukunya The Art of Deception. Ya itu Jerry Degree kan. Aku baca teori konspirasi, itu yang membuat menarik banget sih, tapi jadinya kalau buat orang nggak tahu sih, aku kan ada overthinking kan ya, baca buku konspirasi jadi makin overthinking gitu, tapi jadi kayak kok keseru banget ya konspirasi dibaca. Jadi aku sebenarnya dari buku konspirasi itu sih yang sebenarnya memang aku pernah baca di Vice ya, kalau nggak salah itu ada mahasiswa dia baca buku tentang politik paham-paham gitu kan Kak. Nah itu emang bener nggak sih, aku mau tanya itu bener nggak sih kalau memang kita ngebaca itu bisa bener-bener mempengaruhi, kalau yang ditulis di Vice itu dia tuh sampai anxiety disorder gitu loh. Jadi karena dia banyakkan dia membaca tentang buku nasionalis, tentang baca buku politik, jadi dia merasa bertanggung jawab bahwa gue harus memperbaiki dunia ini gitu, kayak emang sampai segitunya ya Kak kalau terbebani kita gitu. Kalau orang baca itu benar-benar merubah pola pikirnya segitunya emang ya? Iya itu benar kok, makanya ada beberapa orang yang mungkin harusnya dia itu bisa nyiimbangin dengan baca-baca yang lebih ringan. Jadi misal kayak misalnya Tawaf suka sama konspirasi tuh, dia mungkin akan menghabiskan waktu dalam misalnya 1 minggu dengan baca buku-buku konspirasi. Sebaiknya memang nanti setelah itu 1 minggu atau 1 atau 2 hari setelahnya kamu baca buku-buku yang enteng, atau kalau nggak komik kayak komik Doraemon, komik yang nggak mikir-mikir kalau untuk baca. Kenapa? Untuk nyiimbangin. Dan juga kamu jangan terkungkung sama bahasanya itu your own bubble gitu loh. Karena kamu biasanya nih ya, kalau misalkan kita udah sering banget baca satu hal yang sama, apalagi kalau misalkan baca lewat internet, kan rekomendasi yang masuk kan hal itu aja tuh. Nah kamu coba untuk keluar dari situ. Misalkan Tawaf suka sama bola misalnya, udah ketik aja terus info soal bola sampai nanti algoritmanya si Google kamu akan berubah gitu, nggak lagi rekom kayak gitu. Tapi emang benar itu bisa mempengaruhi. Ya contohnya aja kenapa di beberapa negara bahkan di Indonesia buku-buku yang disinyalir punya paham-paham kiri masih ditutup, maksudnya masih di-ban, masih dilarang kan, nggak boleh disebar luaskan karena memang nantinya ada ketakutan seperti itu. Orang yang belum bisa dibilang belum cukup bijaksana untuk mengelola informasinya, dia akan menelan mentah-mentah dari apa yang dia baca gitu. Apalagi Indonesia ya Kak. Iya. Sepotong-sepotong suka beda penafsiran. Terus jadi viral gitu kan. Bahaya kan kayak gitu. Tapi aku jadi tertarik kayak Steve bilang tadi paham-paham kiri itu. Kalau di Indonesia paham kiri itu dimasukkan dengan komunis kan ya. Nah, tapi kalau pandangan Kak Hesti sendiri, Kak Hesti itu setuju nggak bahwa kalau misalnya ideologi seperti itu tuh justru dikunci dan nggak boleh diketahui orang? Atau Kak Hesti punya? Kalau aku malah berpikirnya itu lebih baik akses terhadap informasi itu nggak apa-apa, tapi kita harus dibekali juga sama yang sesuai dengan ideologi negara. Misalnya kan Indonesia kan Pancasila dan demokrasi kan. Jadi kita itu sebagai individu, sebagai warga negara memang sudah dibekali dengan hal-hal tersebut. Jadi menurut aku orang yang mau baca perihal paham-paham yang komunis, yang agak kiri, itu sebaiknya memang sudah dewasa. Jadi kan kalau SD, SMP, SMA masih ketemu pendidikan kewarganegaraan kan, tahu sendirilah konteks ya seperti apa pelajaran itu. Waktu aku masih SD aja isinya ngebahas soal Pancasila, toleransi, saling menghormati, menghargai gitu. Nantinya ketika dia sudah besar, bacaannya dia semakin beragam, itu pasti akan muncul rasa penasaran, kenapa sih kok Indonesia punya sejarah yang kurang menyenangkan dengan partai komunis kayak gitu. Akhirnya dia mencari-cari gitu kan, daripada dia mencari secara ilegal. Maksudnya ilegal tuh bisa macam-macam loh. Dia bisa beli buku bajakan, itu ilegal. Atau misalkan dia bisa malah membajak, dia adalah oknum yang membajak, itu juga mungkin. Daripada seperti itu ya mending ada akses yang salah satu yang bisa dilakukan adalah perpustakaan menyediakan buku-buku tersebut. Jadi maksudnya masih tetap dikawal.
perpustakaan kan baik itu di sekolah ataupun perpustakaan kayak punya perpus nasional atau perpus provinsi itu kan punya pemerintah, pastinya ada proses seleksi dulu kan sebelum nanti ditaruh di rak-rak buku. Nah itu menurutku nggak apa-apa, dibiarin aja ada di situ gitu. Toh tetap diawasi kok sama pemerintah gitu. Betul. Kalau misalnya kita baca itu untuk menjaga konsistensi itu gimana sih Kak? Kayak aku nih, sekalinya baca ya bisa misalnya 2 bulan ya suka baca tuh, tapi itu nggak bisa menjadi habit aku gitu loh. Pernah ya dalam setahun aku baca buku misalnya ya 2 atau 3 lah, itu udah maksimal banget. Tapi aku pengen di setiap tahun tuh aku baca gitu selama 3. Nah, menjaga konsistensinya tuh gimana sih Kak? Aku pakai pola pikir bahwa membaca buku itu bukan kegiatan mengisi waktu luang, tapi dia punya porsi yang sama dengan aku misal ngerjain kerjaan, ngebales emailnya klien, nyelesaikan to-do list. Jadi setiap hari aku punya satu slot di mana itu emang untuk baca buku. Jadi aku memperlakukannya sebagai sepenting itu gitu. Otomatis kamu akan kebiasaan. Makanya kan orang-orang yang mau ngebentuk kebiasaan tuh kayak dia pasti harus konsisten di 30 sampai 40 hari. Karena itu disitulah pola pikir kita akan terbentuk. Terus tubuh kita itu dia akan tahu nih polanya, oh ternyata manusianya lagi jam segini, jam 9 pagi waktu dia baca buku, maka bodinya itu akan secara otomatis ngeset ke situ gitu. Itu yang sering aku bilang sih. Dan untuk waktu-waktu membaca itu disesuaikan dengan diri sendiri. Ada orang kan yang nyaman kalau dia baca buku setelah bangun tidur, ada yang nyamannya pas break makan siang, ada yang bisa lebih enak kalau baca buku malah sebelum tidur kayak gitu. Jadi itu dikembalikan lagi ke orangnya, tapi ya itu pola pikirnya bukan untuk mengisi waktu luang, Iya, tapi bener. Banyak orang kayak gitu sih mikir bener. Nah, tapi Ngisi untuk waktu kayak luang, emang kamu merasa oke, ini waktunya aku baca buku kayak gitu. Dan baca bukunya tetap harus yang kamu emang suka, kamu emang pingin baca. Gak usah ngerasa takut kok gue memanfaatkan 1 jam ini dengan baca komik sih atau baca webtoon sih, lo gak apa-apa. Itu nantinya kamu akan terbiasa dengan menciptakan kebiasaan itu sendiri. Seenggaknya nggak cuman misalnya kita butuh nutrisi makanannya, tapi otak kita juga butuh nutrisi nggak sih? Betul, benar-benar kayak gitu. Nah kan tadi kalau Kak Hesti cerita buku itu kan penting Kak. Nah pastinya buku itu menambah insight. Mungkin ada lagi nggak sih Kak sebenarnya pentingnya buku itu apa gitu menurut Kak Hesti? Nah Kenapa ini kita harus kerasa, baca? Iya kenapa kita harus ini baca kerasa banget sih? waktu pandemi kayak gini sih, kan kita diminta untuk di rumah aja. Buku itu bisa dibilang sebagai eskapisme, tempat kita melarikan diri, tapi kamu nggak harus kemana-mana, kamu tetap di rumah gitu. Caranya adalah dengan baca buku-buku fiksi, kayak semisal paling gampang ya kamu baca Harry Potter, baca buku-buku kayak Narnia, kayak Lord of the Rings, itu kan kamu pikiranmu berada di suatu tempat yang bahkan nggak ada di dunia nyata kan gitu, tapi kamu merasa relax, kamu merasa senang, kamu seakan-akan punya teman-teman kayak si Harry Potter kayak gitu. Jadi menurut aku selain tadi dapat insight sebagai buat media belajar, dia juga sebagai hiburan. Toh kamu sendiri kok yang menikmati gitu. Misal kayak misalkan toh pingin banget main bola, tapi karena PSBB dia nggak bisa main bola. Ya udah baca komik yang berhubungan dengan sepak bola misal kayak gitu. Atau misalkan Lulu pingin banget ke Jepang tapi nggak bisa karena PSBB, ya udah baca fiksi-fiksi yang ada hubungannya atau settingnya di Jepang. Jadi seakan-akan kamu di sana. Mengasah imajinasi nggak sih? Iya benar, imajinasi. Tapi jadinya kayak makin sedih deh Kak kalau nggak bisa ke Jepang terus. Jangan dirasain itunya sih. Pengetahuan tentang di Jepangannya kan Kak, kan zaman sekarang itu kan banyak dapat informasi dari YouTube, dari podcast, banyak orang yang udah nge-review buku. Kita juga bisa dapat banyak ilmu bukan selain dari buku gitu loh. Nah, kalau menurut Kak Hesti, nanti buku ini lama-lama akan kegeser nggak ya untuk kita? Misalnya kayak ya ibaratnya kena distract lah gitu. Jadi orang-orang tuh mikir gue nggak perlu baca buku lah, gue perlu nonton YouTube aja tuh juga sama gitu. Kalau menurut Kak Hesti gimana? Kalau menurutku sih enggak, karena balik lagi buku itu proses pembuatannya itu cukup panjang, mau itu fiksi atau non fiksi, dan di situ ada sesuatu yang kemungkinan besar tidak akan tergantikan sama yang bisa dibilang flash information kayak kayak misalnya teman-teman ada yang review atau kalau nggak gitu kayak portal berita yang tahu kan baru kejadian 1 jam yang lalu udah keluar beritanya, itu kan belum ada cross check dan lain-lain gitu. Itu menurut aku masih belum bisa tergeser. Tapi kalau misalnya ditanyakan apakah formatnya akan berubah, itu mungkin karena dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi pasar juga akan melihat oh ternyata
ternyata manusia zaman sekarang lebih seneng kalau dengerin. Jadi ya udah kita bikin audiobook, atau ada yang sekarang ada e-book kan di Google Play atau misalnya lewat Kindle kayak gitu-gitu, karena juga melihat oh ternyata manusia sekarang dia pinginnya bisa baca dalam satu device, ya udah bikin apps aja dalam handphone atau laptop atau tablet untuk kayak gitu. Jadi menurut aku buku dalam artian dia sebagai sumber informasi belum terlihat ada dia bakal terdisrupt dengan bentuk-bentuk informasi yang lain. Mungkin bentuk fisiknya itu kali yang mungkin bisa. Iya benar, formatnya aja berbeda tapi sebenarnya tetap sama-sama buku gitu. Kalau yang kayak Hesti punya itu apa namanya deh? Itu Kobo, itu e-book Kobo, reader. iya. Sama ada kayak Kindle, cuman dia beda produsen aja sih. Kalau Kindle kan punya Amazon, Kobo ini punya Rakuten kan punya Jepang. Gitu itu preferensi sih. Sebenarnya sama aja namanya e-book reader. Nah, kalau Kak Hesti itu lebih nyaman baca di buku itu apa yang kayak Digital ya? digitalnya? Aku lebih senang pakai buku fisik karena sekarang apalagi aku merasa aku udah tahu kebutuhanku buat baca buku itu kebanyakan untuk belajar sama buat nyari informasi. Aku suka nyoret-nyoret Iya. di Lebih kertas. enak ya. Jadi aku suka kasih notes gitu pakai pensil, aku lingkarin lah apa kata yang penting kah, atau aku teringat sesuatu, atau misalkan oh ini bisa aku eksplorasi lebih jauh kayak gitu. Jadi aku sebenarnya lebih suka baca buku fisik. Iya. Oke. Tapi emang lebih enak fisik gak sih? Maksudnya walaupun aku sendiri jarang baca buku, tapi aku juga lebih suka fisik. Kayak lebih kerasa aja gitu experience-nya mungkin. Iya, megang bukunya. Kadang bau Iya, buku aku juga suka bau buku baru. Iya, enak. Benar. Oke. Oh ya Kak, boleh kasih rekomendasi nggak Kak untuk mungkin best selling book yang sejauh ini nih selama ini untuk orang-orang yang mau baca buku nih, atau enggak yang akan coming soon? Oke, Kira-kira. aku punya beberapa rekomendasi sih. Yang pertama ini salah satunya dia buku, dia cerpen, novel tapi cuman kayak nggak nyampe 200 halaman. Judulnya Gadis Minimarket. Itu yang nulis Sayaka Murata, penulis perempuan dari Jepang. Kenapa aku merekomendasikan? Karena pertama mungkin orang-orang di luar sana sukanya kalau ngomongin soal penulis Jepang selalu larinya ke Haruki Murakami. Nama Murakami tuh kayak apa ya, udah terlalu sering diucapkan. Padahal ada penulis-penulis Jepang lain yang karyanya juga bisa dibaca sama teman-teman. Nah, si Gadis Minimarket ini aku rekomendasikan pertama tadi karena dia tipis, kedua udah terjemahan dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja ke toko buku kesayangan. Kemudian ada lagi, ini agak bias karena aku suka banget sama penulisnya. Nama penulisnya itu Keigo Higashino, dia juga penulis Jepang. Agustus itu dia diterjemahkan ke bahasa Indonesia 2 novel sekaligus sama Gramedia, yaitu Melis sama The Newcomer. Genrenya adalah detektif, jadi crime fiction. Aku suka karena gaya penulisannya itu berbeda dengan gaya penulisan crime fiction yang aku baca selama ini dari penulis-penulis barat. Jadi itu biasanya permainan-permainan kata. Kalau misalkan teman-teman tahu bagaimana dia menyisipkan budaya-budaya Jepang dalam bikin motif, kenapa kok seseorang bisa membunuh, kenapa kok ada kejadian ini, itu menurut aku bisa diterima sama pembaca Indonesia gitu. Dan lagi pula aku yakin bahwa penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia pun juga enak untuk dibaca buat teman-teman. Nah, mungkin 3 itu sih yang aku bilang bisa aku rekomendasikan. Kalau sisanya ini non fiksi, itu satunya adalah Recehan Bahasa, tulisannya Ivan Lanin. Mungkin teman-teman yang aktif main di Twitter atau Instagram familiar sama nama beliau. Nah, Recehan Bahasa itu dia lebih ke arah bagaimana sih teman-teman berkomunikasi secara Indonesia yang baku, baik, tapi nggak kaku. Jadi dia malah ngasihnya itu studi kasus contoh penggunaan bahasa Indonesia baku dalam media sosial. Tetap teman-teman tetap bisa pakai bahasa Indonesia yang baku tanpa terkesan kok ini kayak lagi ngajar ya, kok ini kayak bikin, kok ini kayak surat menyurat dari kementerian ya. Nah itu yang pertama. Dia itu terbit di bulan kayaknya waktu kemarin Juli deh, dia udah terbit itu. Terus kemudian abis gitu ada lagi, ini masih bukunya udah Ivan Lanin, yaitu Xenoglosophilia, Mengapa Harus Inggris. Itu sebenarnya adalah kumpulan dari tulisan-tulisan udah Ivan yang ada di blognya. Dia itu di sana menuliskan soal beberapa padanan kata dalam bahasa Indonesia yang seringkali kita ucapkan dalam bahasa Inggris. Jadi anak selatan kan? Iya, anak Republik Jaksel kan suka mencampur-campur ya Kak ya. Iya, nah dia tuh kayak memberitahu bahasa Indonesia tuh punya loh sebenarnya kata-kata itu, coba kita populerkan. Jadi kayak aku bisa merekomendasikan itu sih, karena to be honest aku suka dengan penulisan-penulisan mereka gitu.
mungkin tulisannya mudah dimengerti Cerna. gitu. Dan Tapi tulisannya si berbobot bukunya, dong. bukunya udah Ivan itu berbobot dan juga dia tipis, beneran kayak nggak nyampe 200 halaman. Jadi buat teman-teman yang tadi kayak kata Lulu bilang masih mencari-cari Iya. bacaannya apa, mungkin bisa dicoba. Dan lagi pula tulisan-tulisan itu kebetulan buku-bukunya full color, jadi ada Menarik. kenyamanan tersendiri kan, Iya, baca buku full color tuh menyenangkan gitu. Benar. Oke, berarti atau juga mungkin kalau misalnya mau baca buku nggak sih Kak, kayak ngeliat kamu hobinya apa gitu, misalnya hobinya main bola kayak tadi ya, mungkin bisa baca ada kan biografinya Sir Alex Ferguson. Iya. Dicari apa ya, dicocok-cocokin aja Betul, gitu ya, Iya. kayak betul, cocok sama betul. diri kita ya. Makanya kalau misalkan tadi nyambung sama pertanyaan Lulu gimana caranya orang mau suka baca, ya balik lagi ke dia tuh sukanya apa. Terus kamu bisa mulai dari apapun. Kamu suka nonton film, ya udah nggak apa-apa nonton film. Biasanya tuh ada beberapa adegan-adegan pemainnya bawa buku. Oh iya. Ya kan, ada beberapa adegan-adegan di mana kelihatan tuh ada sampul buku yang seliweran gitu. Atau kamu bisa denger musik, karena biasanya juga beberapa yang nulis lagu atau musik itu musisi kadang terinspirasi juga dari buku, dari sajak, dari puisi kayak gitu. Jadi nggak ada yang salah. Kamu misalkan, kan saya belum suka baca Kak, apakah saya harus mulai dengan buku? Nggak harus, bisa dengan apapun. Iya, betul. Seenggaknya sekarang sama yang penting juga nambah kosakata ya Kak ya. Iya, betul. Nggak banyak yang nyadar kalau nggak baca itu kosakatanya kurang sebenarnya nggak sih? Benar banget. Bagi kalau kamu bacaannya ini mau disiplin untuk baca koran, tapi korannya yang bener kayak Harian Kompas, Dewa Pos, Media Indonesia itu kan mereka punya editor ya, otomatis pasti mereka akan dicek lah itu penggunaan penggunaan katanya dalam struktur kalimat. Itu akan berpengaruh sih. Iya, Kamu coba ya deh seminggu baca koran yang kayak yang berkualitas kayak gitu, udah ntar kamu tiba-tiba ngomong atau ngetik sesuatu sama orang Kebawa. pasti berbeda. Iya. Beneran. Oke. Oh iya Kak, mungkin ini ngobrol-ngobrol tentang aku sempat baca nih Kak Hesti itu tuh punya entah komunitas atau program yang ibaratnya baca bareng-bareng itu di suatu tempat gitu. Nah itu boleh diceritain nggak Kak namanya apa, terus kenapa Kak Hesti buat itu, dan itu kayak seru banget gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau ikutan gitu, bisa atau enggak? Oke, namanya itu baca bareng. Jadi kalau bisa dibilang itu semacam space atau aku menciptakan ruang di mana teman-teman yang takut dihakimi sama orang lain karena bacaannya itu gabung sama aku. Kalau sebelum pandemi nih, aku kan bikin Agustus 2019. Jadi aku bikinnya itu pasti di kedai kopi. Kemudian nanti teman-teman bisa ngumpul di situ. Pokoknya tahu aku yang mana, tinggal deketin ke aku. Ya udah duduk dan baca buku. Jadi nggak ada kenalan, tidak gitu? ada pembahasan. Karena beneran aku pingin nemenin dan aku juga butuh ditemenin ketika baca buku, gitu. Karena kalau buat aku pribadi, aku dulu tuh suka banget kalau baca buku ditemenin. Walaupun memang ya berarti diem-dieman dong Hesti, iya, tapi aku seneng. Itu kayak kamu berada pada comfortable silence, yang kesunyian yang kamu tuh nyaman ada di situ gitu. Terus aku melihat ternyata fenomena book shaming tadi itu, yang kamu dijudging hanya karena kamu bacaannya nggak sama aku. Itu banyak banget ternyata di internet. Terus aku kayak ngerasa, loh kan kalau orang mau suka baca ya dia bebas dong mau baca apapun. Barangkali dia masih ngeraba-raba, dia sukanya baca apa gitu. Ya akhirnya aku memfasilitasi lah orang-orang yang takut dihakimi itu untuk ya udah yuk ikut aku baca bareng. Nah karena pandemi, jadi aku dari sejak bulan April itu bikinnya lewat Zoom, jadi online, dan alhamdulillahnya teman-teman yang di luar Jakarta pun bisa ikut karena kan online. Nah durasinya cuma sejam sih sayangnya, karena aku berpikir kalau online itu pasti akan jauh melelahkan dan takutnya teman-teman yang kuotanya terbatas, maksudnya tidak ada wifi di tempat tinggalnya, nanti malah jadi boros gitu. Jadi aku bikinnya sebulan sekali. Terus habis gitu durasinya cuma sejam dan selalu di hari Minggu. Itu pun juga mengingat bahwa ternyata masih ada beberapa orang yang kalau hari Sabtu dia masih kerja, Sabtu dia masih ada yang ambil kelas-kelas di luar kayak gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi ketemu bawa buku, duduk bareng baca. Ya udah gitu doang. Kamu nggak cuman, maksudnya gini, nggak harus buku sih. Tadi balik lagi, kalau kamu dengerin audiobook, kamu misalkan pakai e-book reader atau sesimpel aku bahkan ngomong, kalau kamu mau datang cuman buat baca koran ya boleh, baca katalognya IKEA kayak baca majalah, baca komik, nggak apa-apa. Iya, aku pengen menciptakan bahwa kamu tuh diterima mau apapun bentuk bacaanmu. Oke. Itu tuh rutin Kak, jadi dalam 1 bulan itu setiap minggu ada sebelum pandemik ini atau gimana? Enggak, tetap sebulan sekali. Oh sebulan sekali. Karena kan aku
gathering banyak masukan dari teman-teman kan, karena ada juga yang ya nggak setiap minggu dia available gitu ya. Udah aku bikin aja, makanya aku pun kalau ngepost di Instagram atau Twitter aku selalu H-7. Karena kalau misalnya aku takutnya kalau aku ngepostnya jauh-jauh hari ada yang lupa, ada yang kemudian dia loh iya kak aku lupa nge-save posternya di mana. Jadi akhirnya aku bikin H-7. Oke. Berapa tuh Kak kira-kira dari Terakhir yang yang paling banyak itu di bulan Juni waktu libur lebaran itu ada 55 yang ikut. Oh iya. Waduh. Itu lewat Zoom loh ya. Oh iya. Seriusan. Nah, sebelum pandemi itu yang paling banyak 25 orang. Itu pas waktu Itu offline. Desember 2019. Jadi waktu itu aku bikin menyambut maksudnya libur Natal tahun baru kan kebetulan ada beberapa orang yang udah dapat Natal tahun baru ya. Udah aku bikin semacam baca bareng tapi juga tukar kado. Jadi makanya yang datang kayak 25 orang gitu. Dapat ilmu baru, dapat teman baru. Iya, benar. Berarti itu di kafe gitu, rame-rame baca buku dan Betul. tapi kebetulan waktu itu ada gathering gitu ya? Iya. Oh, oke, menarik. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang dengerin kita atau nonton kita pengen tahu lebih lanjut, itu ceknya di mana Kak? Sebenarnya bisa follow aku atau kalau aku tuh ngecek di Instagram dan Twitter aku sih karena aku apa sering namanya? banget. Ketik aja nama aku Hestia, itu pasti di Google ketemu kok akunku. Aku nggak Google Proof, jadi gampang banget nyari aku di internet. Seriusan, sudah dicoba. Oke, siap. Soalnya menarik banget sih Iya. ya. Boleh tuh kalian bawa buku apa aja, bawa majalah IKEA aja boleh. Iya, kan? benar. Iya, benar. Mungkin lagi mau nyari interior Ya kan? betul. Baca bareng. Buat rumah masa depan nih, Iya. bisa. Jangan, ini bagus nggak sih? Iya, benar. Menarik. Nah, mungkin baca bareng ini adalah salah satu kontribusi Kak Hesti untuk ngajak orang-orang ibaratnya mau untuk baca ya Kak. Mungkin ada nggak sih Kak kontribusi lain yang Kak Hesti udah lakuin biar orang-orang di Indonesia itu mau untuk baca buku? Aku macam-macam sih sebenarnya. Jadi nggak cuma lewat baca bareng. Yang mana itu kan kegiatan yang offline ya dulunya, terus kemudian pindah ke online karena pandemi. Aku juga rajin buat ngepost di Instagram sama Twitter aku soal buku. Karena kebetulan kan aku udah cinta mati sama buku, terus kemudian aku punya latar belakang keilmuan perpustakaan. Jadi kayak aku tahu beberapa hal yang bisa aku eksplorasi dan eksploitasi ke teman-teman gitu soal enak lo baca buku. Lalu aku juga mendorong teman-teman untuk jangan takut kamu ngepost lagi baca buku apa di media sosial. Ya abaikan lah orang-orang yang bilang lu banyak gaya, kagak tahu baca buku tiba-tiba lu ngepost buku. Tunggu dulu. Itu ada aja kan kadang baca buku komik disalahin, baca buku berat disalahin. Tuh, udahlah nggak usah dipedulikan. Iya nggak usah dipedulikan netizen kayak gitu dengan kamu mengupload pengalaman membaca kamu, misalkan hanya sebatas kamu ngupload foto dari buku itu bikin orang jadi penasaran dan hopefully pinginnya sih orang jadi tanya ke kamu misal kayak itu seru nggak atau lu udah baca yang mana atau jangan-jangan itu beli di mana. Malah lebih bagus sih kalau misalnya ngelihat instastory kamu atau updatean itu jadi pingin beli juga dan dia nge-googling itu soal apa. Itu dari dari acara aku seperti itu alhamdulillah udah beberapa orang yang teracuni ya istilahnya kayak gue penasaran baca karena lo sering banget ngebahas ini di instastory kayak gitu-gitu. Oke. Berarti pokoknya ibaratnya mungkin orang-orang yang kepo-kepo tentang buku yang Kak Hesti baca yang menarik-menarik bisa langsung follow aja ya Pan. Betul. Follow Kak Hesti ya. Terima kasih udah di endorse.